Jumpa lagi Sobat Olahraga, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan memberikan informasi terbaru diantaranya sebagai berikut ini. Jai Itzes torehkan rekor bersejarah. Gol pertama pemain Indonesia di Serie A ke gawang Juventus. Prabowo Subianto gelontorkan 277 miliar rupiah untuk timnas Indonesia, targetkan prestasi dunia. Tapi sebelum lanjut ke berita utama, ada baiknya bantu support channel ini dengan cara subscribe agar saya tambah semangat bikin kontennya. Terima kasih. Jai Itzes torehkan rekor bersejarah. Gol pertama pemain Indonesia di Serie A ke gawang Juventus. Sepak bola Indonesia kembali menorehkan sejarah emas di kancah internasional. Kali ini datang dari sosok Jai Itzes, bek muda berbakat tim nasional Indonesia yang mencetak gol bersejarah di Liga Italia Serie A. Pemain kelahiran Belanda ini menjadi pemain pertama Indonesia yang mencetak gol di Serie A, salah satu liga terkuat di dunia. Tak hanya itu, golnya tercipta di laga melawan klub elit dunia, Juventus, di Allianz Stadium, Turin, Sabtu, 14 Desember 2024, waktu setempat atau Minggu dini hari waktu Indonesia Barat. Gol ini tidak hanya menjadi momen personal bagi Jai, tetapi juga membawa kebanggaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Torehan sejarah ini adalah bukti nyata bahwa pemain Indonesia dapat bersaing di level tertinggi sepak bola dunia. Mari kita ulas secara lengkap bagaimana perjuangan Jai Itzes di laga yang penuh drama ini, dari awal pertandingan hingga pengakuan publik atas performanya. Jalannya pertandingan, performa yang lahir dari kesalahan. Pertandingan antara Venezia dan Juventus menjadi sorotan karena Bianconeri belum terkalahkan di Serie A musim ini. Bermain di Allianz Stadium, Juventus tampil dominan sejak menit awal. Namun, Venezia yang datang sebagai underdog tetap memberikan perlawanan sengit. Jai Itzes, bek andalan Venezia sekaligus pemain naturalisasi Indonesia, memulai laga dengan penuh tantangan. Di babak pertama, ia terlibat dalam insiden yang menyebabkan Juventus mencetak gol pembuka. Gol ini berawal dari sepak pojok Teun Koopmeiners yang disambut sundulan Hepren Thuram. Bola yang mengarah ke Federico Gatti tidak mampu diantisipasi dengan baik oleh Jai. Meski sempat berusaha menghentikan pergerakan Gatti, bola tetap bersarang di gawang Venezia. Namun, seperti pepatah mengatakan, kesalahan adalah pelajaran terbaik. Jai tidak menyerah. Kesalahan tersebut justru menjadi pemicu kebangkitannya di babak kedua. Ia tampil lebih solid di lini pertahanan, menunjukkan ketangguhannya dalam menghadapi serangan bertubi-tubi dari Juventus. Pada menit ke-61, Venezia berhasil menyamakan kedudukan melalui gol sundulan Mikael Ellerson. Gol ini tercipta berkat umpan silang yang apik dari Francesco Zampano. Setelah gol ini, permainan semakin memanas, dan momentum mulai berpihak pada Venezia. Gol bersejarah, Jai Itzes menjadi bintang di menit ke-83. Momen paling bersejarah terjadi pada menit ke-83. Venezia mendapat tendangan bebas yang dieksekusi oleh Hans Nicolosi Caviglia. Bola melambung ke kotak penalti, di mana Jai Itzes berhasil membaca situasi dengan sangat baik. Dalam duel udara melawan Federico Gatti, Jai tampil dominan. Ia melompat lebih tinggi, menyundul bola dengan keras ke arah sudut kiri bawah gawang Juventus. Sundulan tersebut tidak mampu diantisipasi oleh kiper Michele Di Gregorio. Skor berubah menjadi 2-1 untuk keunggulan Venezia. Gol ini bukan hanya membawa Venezia unggul, tetapi juga mengukir sejarah bagi sepak bola Indonesia. Jai menjadi pemain Indonesia pertama yang mencetak gol di Serie A, sesuatu yang belum pernah dicapai oleh pemain Indonesia lainnya sebelumnya. Sayangnya, keunggulan Venezia tidak bertahan lama. Juventus terus menekan dan akhirnya mendapatkan penalti di menit-menit akhir pertandingan. Penalti diberikan setelah Antonio Candela melakukan handball saat mencoba memblok tendangan keras Francisco Conceição. Dusan Vlahovic, striker andalan Juventus, dengan tenang mengeksekusi penalti tersebut. Gol Vlahovic mengubah skor menjadi 2-2, sekaligus memastikan Juventus tetap tak terkalahkan di Serie A musim ini. Jai juga tampil memukau dalam distribusi bola. Ia mencatatkan akurasi operan luar biasa, mencapai 95%, yang menunjukkan ketenangan dan presisi dalam menjaga penguasaan bola di lini belakang. Gol yang ia cetak di menit ke-83 tidak hanya menjadi momen besar bagi Venezia, tetapi juga menambah koleksi golnya musim ini menjadi 5. Sebelumnya, ia sukses mencetak 2 gol di Serie B melawan Catanzaro, 1 gol ke gawang Spezia, dan 1 lagi di ajang Coppa Italia melawan Brescia. Kini, dengan torehan golnya ke gawang Juventus,
Jai Itzes semakin membuktikan bahwa dirinya adalah pemain bertahan modern yang mampu memberikan kontribusi penting baik di lini belakang maupun dalam mencetak gol. Gol bersejarah Jai Itzes ke gawang Juventus adalah bukti nyata bahwa pemain Indonesia memiliki potensi besar untuk bersaing di liga top Eropa. Ini bukan hanya sekadar gol, tetapi juga simbol dari dedikasi, kerja keras, dan mimpi besar yang terwujud. Mari kita dukung Jai Itzes dan pemain Indonesia lainnya untuk terus mengharumkan nama bangsa di panggung sepak bola dunia. Dengan semangat Garuda, mimpi besar bukanlah sesuatu yang mustahil. Prabowo Subianto gelontorkan 277 miliar rupiah untuk Timnas Indonesia, targetkan prestasi dunia, komitmen nyata Presiden untuk sepak bola nasional. Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, kembali menunjukkan perhatian besar terhadap kemajuan sepak bola tanah air. Melalui langkah yang mengundang sorotan, Prabowo mengalokasikan dana fantastis senilai 277 miliar rupiah untuk mendukung program pengembangan PSSI dan Tim Nasional Indonesia. Anggaran ini rencananya mulai dicairkan pada Januari 2025 dan akan digunakan untuk memperkuat berbagai aspek sepak bola nasional, dari pembinaan usia muda hingga pengembangan infrastruktur. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyambut antusias dukungan luar biasa dari Presiden. Dalam sebuah unggahan di akun Instagram pribadinya, Erick menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam. Terima kasih kepada Bapak Presiden Jenderal TNI, Purnawirawan, Prabowo Subianto atas dukungan besar ini. Dukungan ini adalah motivasi luar biasa bagi kami untuk terus membawa Garuda terbang tinggi dan mendunia, tulis Erick. Respons positif dari masyarakat. Kabar ini disambut dengan antusias oleh masyarakat dan netizen. Banyak yang mengapresiasi langkah besar Presiden Prabowo dalam memberikan prioritas tinggi bagi olahraga yang menjadi kebanggaan bangsa. Kolom komentar media sosial Erick Thohir dan sejumlah media resmi dipenuhi ucapan terima kasih dan doa agar suntikan dana ini dapat mendorong prestasi Timnas Indonesia ke level internasional. Terima kasih Pak Presiden Prabowo dan Pak Erick Thohir. Kami bangga dengan langkah ini. Semoga Timnas semakin berjaya, tulis seorang netizen. Ada pula yang bercanda, Pak Prabowo 2 periode, Pak Erick ketua PSSI selamanya. Biar sepak bola kita makin maju. Namun, harapan tidak berhenti pada pengucapan terima kasih semata. Banyak masyarakat yang berharap agar dana tersebut digunakan secara transparan dan optimal, terutama untuk meningkatkan kualitas pemain dan membangun infrastruktur. Dengan dukungan ini, semoga Timnas bisa makin berprestasi dan membanggakan Indonesia di kancah dunia, tulis pengguna lainnya. Prabowo, saya ingin Timnas berprestasi hingga Piala Dunia. Dalam sebuah pernyataan, Prabowo Subianto juga menegaskan harapannya untuk masa depan sepak bola Indonesia. Presiden ingin melihat Timnas Indonesia, baik senior maupun junior, meraih pencapaian gemilang di turnamen internasional. Ia menargetkan agar di masa kepemimpinannya, Indonesia tidak hanya menjadi tuan rumah kompetisi besar, tetapi juga mampu tampil di Piala Dunia. Timnas kita harus memberikan yang terbaik untuk rakyat Indonesia. Saya ingin di masa saya, kita bisa jauh lebih maju, bahkan syukur-syukur bisa lolos ke Piala Dunia, ungkap Prabowo dengan penuh semangat. Ia juga mengapresiasi perjuangan Timnas di berbagai level kompetisi, baik di Piala AFF maupun turnamen dunia lainnya. Menurutnya, suntikan dana ini akan menjadi penyokong utama untuk program-program strategis yang dirancang oleh PSSI, termasuk pembinaan usia muda dan peningkatan kualitas liga domestik. Fokus pada pembinaan dan infrastruktur. Dana 277 miliar rupiah ini direncanakan untuk memperkuat beberapa sektor utama dalam sepak bola nasional. Di antaranya adalah pembinaan pemain usia muda yang bertujuan melahirkan bibit-bibit unggul, pengembangan fasilitas pelatihan, dan memperbaiki kualitas liga domestik agar semakin kompetitif. Selain itu, ada wacana untuk mendukung proyek pembangunan infrastruktur modern, seperti stadion berstandar internasional dan pusat pelatihan berkualitas tinggi. Langkah besar ini dinilai sebagai bentuk nyata keseriusan pemerintah dalam memajukan olahraga nasional. Tidak hanya untuk mencetak pemain berbakat, tetapi juga meningkatkan daya saing Timnas Indonesia di tingkat dunia. Prabowo, pemimpin dermawan dengan visi jelas. Prabowo Subianto dikenal sebagai sosok yang tidak hanya tegas, tetapi juga dermawan. Selama masa jabatannya, ia telah melakukan berbagai gebrakan yang membawa perubahan positif di berbagai sektor, termasuk olahraga. Dukungan finansial untuk sepak bola ini dianggap sebagai langkah visioner yang akan memberikan dampak besar bagi perkembangan sepak bola Indonesia. Masyarakat Indonesia sangat mencintai sepak bola. Maka dari itu,
Olahraga ini harus kita jadikan salah satu kebanggaan bangsa. Saya ingin semua masyarakat merasakan kebanggaan yang sama ketika timnas berprestasi, ujar Prabowo. Nah, demikianlah video kita kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Akhir kata saya izin pamit. Terima kasih.